Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi akad murabahah dalam perbankan syariah. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari akad murabahah tersebut. Akad murabahah merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan yang berbasiskan jual beli atau bai. Saat ini, akad murabahah merupakan produk yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas pembiayaannya. Menurut laporan perkembangan keuangan syariah 2013, Otoritas Jasa Keuangan, penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad murabahah. Pembiayaan murabahah tumbuh 25,6% sehingga menempati pangsa 60% dari total pembiayaan BUS dan UUS. Sedangkan pada pembiayaan BPRS, pangsa akad murabahah mencapai 80,3%. Menurut penjelasan pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Selanjutnya, dalam perbankan syariah ada dua bentuk murabahah yang umumnya dipraktekkan, yakni murabahah modal kerja dan murabahah investasi. Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyediaan barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama-sama, atau menjual suatu barang dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, dan biasanya pembiayaan ditangguhkan di bawah 1 tahun. Yang kedua yaitu murabahah investasi. Murabahah investasi tersebut adalah suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, di mana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati, dan biasanya pembiayaan di atas 1 tahun. Ada syarat-syarat umum dari murabahah. Yang pertama, pihak yang berakad terdiri dari adanya kerelaan kedua belah pihak dan memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli. Yang kedua yaitu barang atau objek yang terdiri dari barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Yang kedua, barang itu milik sah penjual atau seseorang. Yang ketiga, barang diperjualbelikan harus berwujud. Yang keempat, barang itu tidak termasuk kategori yang diharamkan. Yang kelima, barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual. Yang keenam, apabila benda bergerak, maka barang itu tidak bisa dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Yang selanjutnya, harga termasuk dalam harga. Yang pertama, harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan. Yang kedua, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Yang ketiga, sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama. Bentuk-bentuk murabahah dalam perbankan syariah. Bentuk pertama yaitu terjadinya kesepakatan antar pihak klien dan pihak bank untuk melakukan transaksi jual beli dengan harga pembelian awal dan pembayarannya dengan cash atau kredit. Bentuk kedua yaitu pihak klien meminta bank untuk membelikan suatu barang dengan sifat, tanda, dan harga yang telah disepakati atau ditentukan. Dengan kompensasinya, pihak pembeli akan membayar harga tambahan sebagai upah kerja pihak bank dalam mendatangkan barang yang dipesannya. Selanjutnya, bentuk ketiga, pihak klien meminta pihak bank untuk membelikan suatu barang dengan sifat, tanda, dan jumlah yang ditentukan oleh pihak klien, dan klien berjanji apabila telah datang secara angsuran ditambah margin untuk pihak bank.
Bentuk keempat yaitu bank membeli barang yang biasanya dibutuhkan pasar atau karena ada permintaan dari salah seorang relasi bank. Setelah transaksi pembelian sempurna, kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada relasi yang memesannya atau kepada siapa saja yang mau membelinya dengan cara murabahah, dan pihak bank memberitahu pembelian tentang biaya awal dan biaya operasionalnya secara total dan meminta harga tambahan sebagai margin pihak bank. Selanjutnya bentuk kelima, pihak klien meminta bank untuk membelikan barang dengan sifat, tanda, dan jumlah yang telah ditentukan, dan pihak nasabah berjanji akan membeli barang tersebut dengan cara angsuran apabila barang yang dipesannya tiba, ditambah margin sebagai keuntungan pihak bank. Bentuk keenam, khusus pada barang import, pihak bank dan pihak klien telah sepakat melakukan transaksi jual beli, dan transaksi tersebut dilakukan ketika barang pesanan masih berada di tempat pabrik dan sebelum dikirimkan ke tempat pihak nasabah. Bentuk ketujuh, pihak klien menghubungi pihak pabrik yang berada di luar negeri secara langsung untuk mengirimkan barang yang dibutuhkan atas nama bank. Bentuk ke-8 yaitu pihak klien menyuruh relasinya untuk membelikan barang tertentu untuk bank dari pasar dadakan atau musiman. Selanjutnya yaitu jaminan dalam murabahah. Bank diperbolehkan meminta jaminan dari nasabah dan menyuruh nasabah untuk mempersiapkan jaminan yang bisa dipegang. Karena hubungan yang jelas antara kedua belah pihak, yaitu hubungan hutang piutang. Oleh sebab itu, pihak bank berusaha untuk mengamankan posisi finansialnya sebagai langkah hati-hati untuk menghindari nasabah nakal yang tidak menepati janji. Maka diperlukan yang namanya jaminan. Selanjutnya, potongan pelunasan dalam murabahah. Jika nasabah dalam satu transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Adapun besar potongan diserahkan kebijakan dan pertimbangan lembaga keuangan yang bersangkutan. Selanjutnya, hutang dalam murabahah. Penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut dalam masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Selanjutnya, penundaan pembayaran oleh nasabah mampu. Penundaan pembayaran dengan sengaja oleh nasabah yang mampu tidak dibenarkan, dan lembaga keuangan syariah atau bank berhak memberikan sanksi terhadap nasabah mampu yang nakal, tidak mempunyai iktikat baik ini. Sanksi didasarkan pada prinsip takzir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, risiko dalam murabahah. Di dalam pembiayaan murabahah tidak lepas dari risiko-risiko yang harus ditanggung, di antaranya risiko yang terkait dengan barang, risiko yang terkait dengan nasabah, dan risiko yang terkait dengan pembayaran. Selanjutnya yang terakhir, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam operasional murabahah. Wajar apabila banyak perspektif negatif yang ditujukan oleh masyarakat awam kepada bank syariah. Sejauh ini, mayoritas portofolio pembiayaan oleh bank syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah. Umumnya, mereka mengatakan operasional bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional.